percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Di tempat maha tinggi, Raja Damai yang memberkati kami. Selamat pagi Bapa, kami siap diberkati dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Nyalakan lampunya. Pelayan-pelayan bisa duduk di depan. Kalau mau pelepasan terlebih dahulu. Pemain keyboard tetap ada di tempat. Kecuali mau pelepasan dulu ya. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini dalam 1 bulan ini tema kita adalah komitmen. Katakan komitmen. Jadi orang-orang yang komitmen itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Di dalam sebuah pernikahan kalau tidak ada komitmen, maka rumah tangga itu akan hancur. Di dalam sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan atau apapun posisimu, ketika tidak ada komitmen, maka perusahaan itu akan atau Anda akan hancur. Ketika Anda membangun sebuah bisnis, maka ketika Anda tidak ada komitmen, maka saudaraku perusahaan itu akan hancur. Ketika Anda dan saya Bapak Ibu Saudara di dalam sebuah hubungan berpacaran tidak ada komitmen, maka hubungan itu akan hancur. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja, di dalam berjemaat pun ada komitmen. Dalam hal apapun kehidupan Anda secara pribadi, maka Anda hidup, maka Anda harus punya komitmen dalam pribadimu. Apapun yang kau raih, apapun yang sedang kau cita-citakan, maka harus ada yang kau bangun dalam dirimu sebuah komitmen. Dan komitmen ini adalah sebuah pagar atau sebuah batas untuk Anda dan saya tetap fokus kepada satu tujuan. Ketika Anda tidak punya komitmen Bapak Ibu, apa yang kau lakukan kelihatannya dahsyat. Apa yang kau lakukan seakan-akan kau sudah melakukan hal yang banyak. Tapi saya mau katakan ketika engkau tidak punya komitmen, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau tidak menemukan apa-apa. Engkau tidak meraih apa-apa. Yang ada hanyalah kehancuran dalam hidupmu. Di dalam sebuah rumah tangga ketika suami tidak komitmen. Ke dalam rumah tangga istri tidak komitmen. Di dalam rumah tangga anak tidak komitmen. Maka Bapak Ibu Saudaraku, rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang kacau balau. Kita sudah mendengar tentang Bapak Ibu Saudaraku komitmen dalam sebuah rumah tangga. Sekarang kita komitmen di dalam pelayanan atau komitmen di dalam berjemaat. Hari ini Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah komitmen di dalam pelayanan atau komitmen sebagai pengikut Kristus atau komitmen sebagai jemaat Tuhan atau sebagai pengikut Kristus. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sambil Anda lihat di slide di ada kasih mesra dan belas kasihan ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah
dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Halo? Oh. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Loh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan terus, yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat terakhir 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, ketika Anda baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, sebenarnya Anda dan saya akan menemukan sebuah komitmen yang dahsyat dalam hidup. Ketika Anda mendapatkan rema dari kebenaran firman Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, maka saudaraku yang kekasih, saya yakin Anda tidak akan pernah bermain-main di dalam sebuah pelayanan. Anda akan menghargai apa arti pelayanan. Anda akan menghargai arti apa pengikut Kristus. Anda akan menghargai arti apa dari seorang jemaat dalam gereja lokal. Ketika Anda baca ayat 1 sampai ayat 8 ini, Anda akan menemukan panggilanmu. Anda akan menemukan Bapak Ibu bagaimana Anda dipanggil dan dipilih. Bukan hanya sekedar jadi jemaat, tapi jadi pelayan yang melayani kerajaan Allah. Tapi sayang, banyak orang tidak menemukan itu dalam hidupnya. Atau dia menemukan, tapi dia pelayanan sembarangan. Dia kira ketika dia dipanggil dan melayani, ketika dia diundang gereja sana, undang gereja sini, melayani di sana, melayani di sini, melayani di sana, seakan-akan dia dipakai oleh Tuhan. Padahal dia tidak komitmen dalam hal yang kecil. Komitmen itu Bapak Ibu kiranya tertanam, merema dan terkonsep dalam dirimu. Sehingga kamu dan aku tidak menjadi jemaat yang sembarangan. Tidak menjadi pelayan yang sembarangan. Saya masih ingat persis dulu. Sekitar mungkin 13 tahun yang lalu. Apa 12 tahun yang lalu. Saya itu dalam gereja hanya sebulan sekali. Waktu perjamuan kudus. Sisanya saya ada di mana? Di kota-kota. Saya undangan pelayanan. Dan tiket pesawat itu Bapak Ibu setiap bulan itu saya. Sebulan itu bisa 3 kali saya terbang. Pelayanan, undangan pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus bertobat dalam hal itu. Saya merasa saya dipakai Tuhan, tapi ketika saya mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, intim dengan Tuhan, secara pribadi saya katakan begini, saya tidak dipakai Tuhan, tapi saya sedang dipakai setan. Saya sedang dipakai dengan egonya saya sendiri. Domba yang Tuhan percayakan ku tinggali. Tanggung jawabku dalam gereja lokal, aku tidak bertanggung jawab. Tapi menurut orang lain, saya wow. Menurut orang lain saya dipakai. Menurut saya pun dulu saya dipakai Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya tidak dipakai Tuhan. Saya tidak dipakai Tuhan. Saya dipakai dengan daging saya. Saya sedang diperalat oleh setan. Makanya Bapak Ibu saya tidak pernah bangga dengan pelayan saya yang di mana. Saya diundang gereja A, diundang gereja B, diundang gereja.
Kalau sekarang saya mau seperti itu Bapak Ibu, mungkin tiap minggu saya tidak ada di sini. Mungkin saudara akan jarang ketemu dengan saya. Tapi saya harus ambil komitmen. Saya harus ambil komitmen. Saya ada sebagai gembala. Saya ada sebagai gereja lokal. Saya ada di sini, tertanam di sini. Saya harus dedikasikan hidup saya. Menghabiskan waktu yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan di mana saya ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, Kristus ini dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan tidak menganggap kesetaraan dengan apa yang dia punya pada saat itu. Menjadi budak, menjadi hamba. Ini baru dipercayakan pelayanan, mungkin baru yang biasa sombongnya minta ampun. Baru kau dikasih talenta, baru di ujung kuku sombongmu minta ampun. Baru kau dipercayakan pelayanan, baru saja dipercayakan pelayanan. Seakan-akan kau sudah menjadi bagian yang bisa mengatur pelayanan. Tidak bisa. Saya mau katakan begini. Kalau kau mundur dari pelayanan, bukan Tuhan yang rugi, tapi kau yang rugi. Karena sumber dari segala sesuatunya datang dari siapa? Dari Tuhan. Kita harus sadar itu. Kau tidak ibadah, Tuhan tidak rugi. Kau tidak datang ke gereja, Tuhan tidak rugi. Tapi siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita harus ngerti itu. Tuhan tidak pernah rugi dalam segala sesuatu. Tapi kitalah yang kehilangan Tuhan. Makanya Anda harus paham ini Bapak Ibu. Anda sebagai seorang jemaat, Anda sebagai seorang pelayan harus paham ini. Yesus yang raja di atas segala raja, mengosongkan tahtanya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan menjadi hamba yang hina. Tidak dapat disetarakan dengan apapun itu. Ini baru punya sepeda motor, sombongnya minta ampun. Baru dapat posisi, sombongnya minta ampun. Baru duitnya di rekening 10 juta, sombongnya minta ampun. Baru punya sesuatu, sombongnya minta ampun. Saya mau katakan, keliling kau dengan orang-orang di luar sana. Ketika engkau keliling, ternyata kau akan sadar, ternyata aku belum ada apa-apanya. Saya ini sudah merantau di 30 provinsi Bapak Ibu. Tidak 34, 30 provinsi. Makanya saya kuliah usia 25 tahun. Sisanya saya ada keliling-keliling. Mencari dan meniti hidup. Saya bisa duduk dengan orang-orang yang paling rendah. Dengan orang-orang yang paling atas. Makanya mata saya selalu terbuka. Ketika saya diberkati Tuhan, saya harus sadar saya belum seberapa dibandingkan dengan orang itu. Saya belum ada apa-apanya. Sekalipun engkau memiliki segalanya sebenarnya. Ketika engkau bercermin dengan orang yang ada di sana. Yang lebih hebat. Ternyata kau belum ada apa-apanya. Kau pintar, ada orang yang lebih pintar. Kau kaya, ada orang lebih kaya. Istilah katanya bahwa di atas langit masih ada langit. Katakan sebelah kiri, makanya kau jangan sombong. Jadi jemaat, jadi pelayan, harus ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen, liar kita. Komitmen ini adalah sebuah pagar. Sebuah pagar. Di mana Bapak Ibu, kita ketika mulai menyimpang, ini akan bunyi alarm ini. Kau tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kau tidak komitmen, alarm tidak akan pernah bunyi. Suka-sukamu. Kita tidak boleh suka-suka, tapi Tuhan boleh suka-suka dengan kita. Makanya lagu suka-sukamu, Tuhan. Jangan nyanyikan. Saudaraku, kita harus pahami. Dalam rumah tangga harus ada komitmen. Dalam pelayanan harus ada komitmen. Dalam jemaat juga harus ada
Komitmen. Oh, ibadah raya dalam GB Karisma itu ada ibadah pagi jam 9, ada ibadah pagi jam 5 sore. Kamu harus ambil komitmen. Jangan suka-sukamu. Kalau Tuhan kehendaki gereja ini semakin kuantitasnya semakin luar biasa, maka Bapak Ibu Saudaraku, mungkin akan terbuka ibadah di jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore. Kalaupun berkembang lagi, jam 7 malam, 5 kali ibadah. Bayangkan kalau sudah 5 kali ibadah, kau suka-sukamu datang, tak muat tempat ini. Yang biasanya kursimu kau pakai di situ, kau biasanya jam 7 pagi. Kau datang jam 9, kursimu sudah diambil orang. Dan doa saya itu terjadi. Kalau Anda belajar komitmen. Jadi jemaat yang tidak sembarangan. Jadi pelayan yang tidak sembarangan. Tapi memiliki komitmen. Jangan lagi kau alasan. Makanya cuma ada kelemahan kalau banyak jam ibadah. Suka-suka jemaat itu. Dia tidur kesiangan. Itu enggak komitmen itu. Oh iya, kenapa kesiangan? Oh dia datang jam 11. Tapi jam 11 dia datang, itu sudah sembarangan dia datang. Sampai di gereja, kenapa? Aduh khotbahnya itu monoton, tidak ada lucunya. Aduh suaranya pelan betul. Saudara, hari ini saudara, buka Alkitabnya saudara. Kebenaran firman saudara. Jadi tahu kau saudara, apa tadi khotbahnya? Saudara-saudara. Berapa kali? 775 kali saudara-saudara. Yang dihafal apa? Saudaranya. Padahal ketika engkau komitmen, oh iya aku jam ibadahku jam sekian. Saya yakin kau akan mendapatkan rema yang luar biasa. Oh saya mau 2 kali dalam 1 hari, silakan. Mau 3 kali silakan, mau 4 kali silakan. Itu komitmen. Sama dengan sekolah. Sekolah itu Bapak Ibu masuk jam 7. Mau suka-sukamu, datang jam 9. Halo? Kenapa kamu datang jam 9? Ya saya kesiangan. 1 kali kau masih diampuni. 2 kali masih diampuni. 3 kali ditendang kepala sekolah Anda itu. Emang sekolah bapakmu ini? Dia bilang begitu. Kita ini kan sedang sekolah, betul enggak? Kita ini sedang sekolah. Enggak boleh sembarangan. Di dalam sekolah itu ada aturan main, ada sebuah komitmen dibuat di situ. Masuk sekolah itu misalnya jam 7, harus bayar SPP. Harus bayar iuran, harus apalagi pakai seragam ini dan seragam itu. Itu aturan. Dan itu sebuah komitmen yang dibangun. Kalau tidak taat, ya sudah. Dia akan kehilangan. Dan dia tidak punya masa depan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang punya komitmen itu saudaraku yang kekasih. Perjalanan kehidupannya akan dahsyat luar biasa. Pemakaian Tuhan akan menjadi luar biasa dalam kehidupannya. Jadi orang yang komitmen dalam pelayanan Bapak Ibu yang pertama adalah dia punya keintiman dengan Tuhan. Orang yang mengambil komitmen dalam jemaat, dalam pelayanan, dia punya keintiman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda sebagai jemaat, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pelayan, Anda harus punya keintiman dengan Tuhan. Maaf saja kalau Anda tidak punya keintiman, Anda akan menjadi jemaat yang sembarangan. Suka-sukamu mau datang apa tidak, itu. Kebanyakan absen daripada datang. Kebanyakan alpa daripada tidak. Aduh gerimis. Nih. Aduh gerimis. Udahlah. Kan sepeda motor. Kalau kau tidak punya kehubungan intim dengan Tuhan. Saya mau katakan begini. Kau tidak punya komitmen itu. Hujan menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi kalau kau komitmen dan engkau intim dengan Tuhan.
Maka lagunya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini apa? Gerimis. Tadi apa dia katakan tadi? Gunung yang tinggi. Orang yang gemuk susah enggak naik gunung tinggi? Hah? Susah enggak? Aduh capek Tuhan. Terus saja. Panas Tuhan. Terus saja. Padahal sebenarnya engkau mampu. Ini baru gerimis. Sudah alasanmu tidak datang ibadah. Kau bilang begini, Tuhan, kasihlah mobil sama saya. Nyetir aja enggak bisa. Doanya minta mobil. Coba mikir, bilang begitu loh. Coba kasih tahu dulu dalam dirimu. Mikir. Doanya minta mobil. Nyetir enggak bisa. Malaikat bilang, ngaca. Doanya minta mobil, tapi beli bensin full 300 ribu, 400 ribu tidak bisa. Mintalah apa yang kau butuhkan. Amin. Bilang begini sama kiri kananmu, ngaca kamu bilang begitu. Ngaca, bercerminlah. Jangan kau minta mobil, terus bayar kreditnya enggak bisa. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, ceng. Lagunya Roma Irama. Sampai di gereja karena gali lubang, tutup lubang. Ini mukanya di sini kayak berkerut di sini. Shalom. Kenapa Bu? Ya berat penderitaan ini. Cicilan sudah menanti. Oh Tuhan tolong. Kau yang memperbaiki dirimu sendiri. Sudah tidak mampu Anda bayar cicilan tiap bulan. Kau paksain dirimu, kau bilang Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Betul memang Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Tapi ngaca. Kalau 70% Anda bisa membayarnya, 30% urusan Tuhan. Amin. Jangan 30% kau bisa, 70% kau suruh Tuhan. Halo? Oh, bilang begitu. Amin. Yang anak muda, kira-kira kau sudah bisa bayar cicilan motormu. Mau ngambil motor 78% kau sudah bisa bayar dengan gajimu. Sisanya itu urusan Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Tapi jangan bilang begini, aku mampu 20%, sisanya 80% Tuhan. Malaikat bilang, bodoh, katanya begitu. Ngaca. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita harus ambil komitmen dalam sebuah jemaat. Kita harus ambil komitmen dalam seorang pelayan. Yang pertama adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan pesan kepada dia. Orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu memiliki rasa tanggung jawab yang dia harus lakukan kepada Sang Pencipta yang mengadakan dia di muka bumi ini. Orang yang intim dengan Tuhan, dia memiliki rasa tanggung jawab. Kita latihan jam sekian. Ini di sini tanggung jawabmu loh. Jangan suka-sukamu. Kecuali itu lain alasan pekerjaan yang dimana memang engkau kerja di sebuah perusahaan. Itu masih bisa ditoleransi. Tapi kau bilang latihan, koordinator sudah bilang latihan jam sekian. Suka-sukamu merubah aturan.
Saya ada pelayanan di tempat lain. Kau harus komitmen di sini. Itu tanggung jawab. Ini rumahmu. Di sini kau dikasih makan. Di sini kau dididik. Kalau orang intim dengan Tuhan, dia akan tanggung jawab. Tapi kalau orang Bapak Ibu tidak intim dengan Tuhan, dia tidak memiliki tanggung jawab. Dia akan menjadi pelayan yang sembarangan. Seakan-akan di sana dia pelayanan, dia sudah melayani Tuhan. Pindah lagi ke sana pelayan, dia seakan-akan sudah melayani Tuhan. Maaf, kau bukan melayani Tuhan. Kau sedang melayani dirimu sendiri dengan egomu. Kau tidak setia dalam perkara kecil, mau bagaimana diberikan tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang jemaat, intim dengan Tuhan, dia harus punya tanggung jawab. Oh iya, saya jemaat GB Karisma, berarti harus saya tertanam. Nggak boleh pindah sana, pindah sini, nggak suka di sini, sakit hati sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nih, mumpung ada di sini. Siapa yang suka tanaman? Ini ndak ada saya siapkan tadi ilustrasi nih Bapak Ibu. Ndak ada aku siapkan, kebetulan dapat idenya. Tapi ini bunga mah, ini contoh. Siapa yang orang pertanian di sini? Oh, Obed. Siapa lagi? Siapa itu? Oh, saya kira siapa? Siapa yang suka bercocok tanam? Oh, Pak Uji. Siapa namamu lagi? Itu, bukan yang di belakangmu. Yosua suka bercocok tanam. Ya, ya. Saya mau tanya begini. Ketika tanaman ini Anda tanam, baru 2 minggu lagi Anda pindahin ke pot yang kedua. Sudah mulai tumbuh dengan baik. Sudah mulai muncul bunganya. 3 minggu kemudian kau pindahin lagi ke pot yang ketiga. 1 bulan kemudian kau pindahin lagi ke pot yang keempat. Saya mau katakan, ada tanaman yang lain dibiarkan di sini, utuh di sini dan tidak pernah dipindah-pindahin. Dan Anda selalu pupuk. Pertanyaan saya, mana tanaman yang lebih baik? Mana tanaman yang lebih baik? Yang tidak dipindah-pindah. Katakan sebelah kiri kamu ngerti enggak itu bilang begitu? Ngomong yang keras, kau ngerti enggak itu bilang begitu? Tanaman yang suka dipindah-pindah, dia tidak akan tumbuh enggak? Tumbuh, tapi tidak maksimal. Tapi percaya atau tidak, ketika terus Anda pindah-pindah dengan suka-sukamu, kemungkinan mati enggak? Mati. Katakan begini sambil pukul pun aku tidak mau mati. Amin. Capek tanganku, agak berat rupanya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang jemaat, Anda harus komitmen dalam satu gereja lokal. Nggak sembarangan. Kalau Anda mahasiswa yang di mana di kampungmu Anda gereja, kau kalau tidak ada di sini, ya kau komitmen di sini. Jangan suka-sukamu di sana di sini. Kalau kau pulang kampung nanti kembali kau ke sana. Tapi jangan di sini. Kau melayani di gereja sana, melayani di gereja sana, melayani di gereja sana, melayani di gereja sana. Kau tidak komitmen. Kau bukan melayani Tuhan itu. Kau tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Sebentar kau jadi jemaat suka-sukamu. Kau ke gereja sana, gereja sana, gereja sana. Akhirnya kau gereja GJJ. Apa namanya itu? Gereja jalan-jalan. Gereja jalan-jalan. Taubat bilang begitu. Taubat. Kalau memang kau di sini merasa dikasih makan dan bertumbuh rohanimu, ayo tertanam. Kalau tidak, kau cari gereja yang dimana kau bisa bertumbuh. Amin. Amin. Di tempat ini Bapak Ibu, semua kusikat, pukul rata semuanya. Enggak ada yang kaya, yang apa, semua rata semuanya. Supaya apa? Kau mengerti panggilanmu. Amin. Terkadang mungkin sakit telingamu dengar saya ngomong. Terkadang mungkin tergores hatimu ketika saya ngomong. Tapi itu untuk kebaikanmu. Halo? Itu sedang dilepaskan karakter buruk dalam hidupmu. Supaya engkau hidup dalam kebenaran. Supaya engkau menjadi jemaat yang komitmen. Supaya engkau menjadi pelayan yang komitmen dalam hidupmu. Jadi yang pertama, intim dengan Tuhan.
harus intim dengan Tuhan. Ketika kau intim dengan Tuhan, kau tahu aku ketika intim dengan Tuhan, aku harus menjaga kekudusanku. Aku harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak mungkin aku bisa intim dengan Tuhan tanpa kekudusan dari Tuhan. Jangan hanya di gereja. Wah memburu. Tulang. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kau nyanyi kudus-kudus, tapi kau tidak kudus, tapi kudis. Saya mau tanya, ketika engkau menyanyikan lagu kudus-kuduslah, nyampe ke itu ke surga pujianmu? Kamu hanya memuji Tuhan. Kamu hanya menyembah Tuhan. Orang dunia pun mampulah lakukan. Bahkan suaranya lebih bagus daripada Anda dan saya. Musiknya lebih keren daripada Anda dan saya. Tapi orang yang menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ketika dia menyembah Tuhan, aku sedang berjuang dalam kenajisanku. Bantu aku Bapa untuk lepas dari semua kebobrokan hidupku. Saya mau katakan, walaupun tadi nyanyimu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saya mau katakan, tidak terjadi harmonisasi dengan musik, tapi engkau sedang berjuang dalam kekudusan. Itu lebih berarti di hadapan Tuhan daripada suaramu yang bagus, daripada musikmu yang bagus, tapi engkau tidak menjaga kekudusan. Amin. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu hati Bapa, apa yang harus dia buat kepada raja di atas raja. Dia harus belajar bertanggung jawab, dia menjaga kekudusannya. Orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu dia harus mengupgrade dirinya setiap hari. Oh iya, suaraku ini masih seperti ini. Aku ada berkat, aku les vokal lah. Les vokal dia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dia les vokal. Supaya cantik dan indah. Amin. Amin. Oh iya, saya singers. Saya harus buka YouTube lah. Gimana sih singers itu? Gimana sih seorang WL itu? Dia mengupgrade dirinya setiap hari. Karena dia intim dengan Tuhan. Dia mau selalu belajar memberi yang terbaik yang dia punya dari Tuhan. Dari dirinya kepada Tuhan. Oh iya, saya ini ada berkat. Saya harus merubah penampilan saya. Dia pakai berpakaian rapi. Di sini tadi ada yang cowoknya masukkan keluar. Sudah ada contoh orang lain masukkan ke dalam pakai dasi. Contoh dong. Jangan pelayan sembarangan. Oh iya sudah ada. Lihat rapi betul dia ya. Pakai dasi, masukkan blus dalam, yang lain blus luar. Jelek lagi kelihatan. Itu namanya keseragaman, keserasian. Kalau sesuatu yang baik, ambil. Yang tidak baik, jangan. Rugi ke Anda. Kehilangan harga diri ke Anda.
saudaraku, Anda berbuat rapi, justru orang bilang begini, makin cakep kamu hari ini. Luar biasa kamu hari ini. Kalau memang Anda Bapak Ibu beli bisa minyak rambut, belilah minyak rambut. Berpakaian rapi. Amin. Kalau Anda berkat lebih lagi, ya belilah parfum yang agak lumayan. Kau semprotkan, supaya ketika engkau lewat dari belakang di tengah jemaat, wow. Tapi Anda lewat dari belakang sana mau naik ke atas mimbar ini, oh Tuhan tolong. Itu pun bagian daripada sebuah keintiman dengan Tuhan. Kau tahu apa yang harus kau buat untuk yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Hal yang sepele, tapi itu berarti bagi Tuhan. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk Anda komitmen itu intim dengan Tuhan. Kalau engkau intim dengan Tuhan, tanpa diguruin Anda harus tahu berbuat apa kepada Bapa. Rasa tanggung jawab, menjaga kekudusan, mengupgrade dirinya setiap hari. Sehingga pelayananmu semakin lebih baik. Jangan kau tugas di sini, tapi lambat datang. Orang sudah selesai doa bersama di sini, baru kau datang. Saya mau katakan, kau pelayan yang tidak tahu diri kamu itu. Kau tidak menghargai arti sebuah pelayanan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kau pelayan sembarangan. Saya mau katakan orang seperti ini, dengar baik-baik. Lihat, buktikan orang yang belajar tanggung jawab dengan tidak tanggung jawab. Dia akan melihat orang yang tanggung jawab akan memiliki masa depan. Orang seperti ini tidak akan pernah melihat masa depan. Hidupnya akan terus, kok begini hidupku ya. Kok begini hidupnya aku sudah melayani. Akhirnya 5-10 tahun yang akan datang, ketemu dengan orang yang jemaat yang bertanggung jawab. Orang yang jemaat dan pelayan tidak bertanggung jawab. Yang sana sudah berhasil, yang sana sudah diberkati luar biasa. Yang sini akhirnya mabuk-mabukan lagi. Kembali kepada hidup yang lama. Hanya di gereja dia berkata begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Di gereja dia bilang ku telah mati. Di gereja lagunya ku telah mati. Tapi sebenarnya dagingnya belum mati. Dia tidak memiliki tanggung jawab dalam sebuah pelayanan. Dia tidak menjaga kekudusan. Jangan merasa hebat kalau Anda sudah dipercayakan pelayan kalau ketika engkau tidak menjaga kekudusan. Tidak akan pernah berarti pelayanan. Jadi yang pertama intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Anda dan saya Bapak Ibu Saudara harus tertanam dalam gereja lokal. Kalau Anda tidak tertanam Bapak Ibu, maaf, Anda tidak akan pernah memiliki kerinduan yang lebih. Contoh begini. Contoh begini. Saya ambil contoh. Kalau si Obed dengan si Andi Patana jalan berdua. Si Andi Patana sudah beli mobil baru. Obed yang bawa. Pergi ke Kubar. Jalannya kan rusak. Obed dengan Andi Patana, si Obed yang bawa, yang punya mobil siapa? Andi. Yang merasa memiliki siapa? Andi. Ketika ketemu lubang, Obed ketika buah. Yang merasa lebih sakit siapa? Yang merasa lebih sakit siapa? Yang punya mobil. Yang ini agak sakit memang, cuma karena takut aja dengan sebelahnya. Kalau tidak ada Andi Patana, si Obed dengan si Pauji berangkat naik mobilnya Andi Patana ke Kubar. Mereka tidak merasa memiliki. Mereka yang tidak bayar cicilan. Apa yang mereka lakukan? Lubang rata. Ngerti apa maksudnya? Tapi kalau si Andi yang bawa ke Kubar karena dia merasa memiliki, dia lebih hati-hati. Kenapa? Karena merasa memiliki. Itu artinya
Kalau Anda tertanam dalam gereja lokal, dengar, kamu akan merasa memiliki. Amin. Ketika Anda merasa memiliki dalam gereja lokal, apapun itu Bapak Ibu, Anda akan selalu kasih yang terbaik dari apa yang kau punya. Amin. Engkau akan beri waktu yang terbaik, visi yang terbaik, stamina yang terbaik, waktu yang terbaik. Saya Bapak Ibu Saudara, nih, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Ya, dengar baik-baik. Ibu Gembala itu setiap minggu sudah siapkan sama saya persembahan ini. Apa ini? Persembahan pembangunan. Ini, saya tadi mau masukkan sembarangan di sini, tapi saya harus rapikan ini. Saya cari tempat yang terbaik. Karena saya mau kasih kepada yang terbaik, Raja di atas segala raja, melalui gereja. Kusut enggak? Kusut enggak? Tadi saya datang ke sini naik sepeda motor. Saya bilang sama Erik, pelan-pelan nak, nanti papi rambutnya rusak nanti. Dan saya pun harus pegang tas saya dengan baik, supaya ini jangan berkerut. Dan Anda tahu Bapak Ibu, persembahan sudah disiapkan ibu yang terbaik. Kepada saya dan kepada anak-anaknya, persembahan. Dan saya mau katakan, 2 kali saya di sini, saya juga 2 kali memberikan persembahan pembangunan. Bukan karena saya gembala, bukan. Karena saya tahu, saya merasa saya ada tertanam dan hidup dalam gereja ini. Amin. Amin. Dan saya mau katakan begini, saya tidak akan pernah rugi selalu memberi yang terbaik kepada Raja. Karena aku tahu sumbernya dari sono. Katakan sebelah kiri kamu, kau dengar itu. Amin. 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 Tertanamlah dalam gereja lokal. Kau pasti belajar yang terbaik. Jangan hanya lagumu bilang begini. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Langsung malaikat ngintip dari pintu. Munafik lu. Pret. Anda kira tidak ada malaikat di sini? Dia mengetahui kebusukan dirimu. Mengetahui ketulusanmu. Dia mengetahui segenap hatimu. Apakah kau sudah beri yang terbaik? Kau hanya pintar nyanyi, ku beri yang terbaik. Tapi sebenarnya pelaksanaannya engkau tidak pernah memberi yang terbaik. Makanya kuncinya apa? Komitmen. Tertanamlah dalam gereja lokal. Percaya Bapak Ibu, kau pasti selalu beri yang terbaik. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Ku beri